Yuk kita sekarang mempelajari sedikit mengenai pembentukan kata, ilmu pembentukan kata di dalam bahasa Inggris atau sering disebut dengan morphology. Nah, untuk orang awam yang mulai belajar bahasa Inggris tidak perlu terlalu memperdalam mempelajari morfologi dulu. Maksud saya di sini adalah menjelaskan bagaimana sebuah kata di dalam bahasa Inggris hanya dengan penambahan beberapa huruf itu akan berubah jenis katanya. Nah, ada 1 2 3 4 5 kata di sini contoh pertama yang saya buatkan. Jadi kata act ya, berbuat, bertingkah, act, kata kerja bertingkah atau berperilaku atau berbuat, ketika ditambahkan if di belakangnya, if. Nah, jadi ciri-ciri kata sifat di dalam bahasa Inggris dari sini kita sudah paham berakhiran if. Tidak semua kata, ada beberapa, cuman ketika kita melihat ada if di belakangnya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut seperti naif, executive, comprehensive. Nah, itu kata sifat. Nah, active artinya sifatnya aktif. Sifatnya aktif maksudnya sifatnya melakukan sesuatu. Oke. Nah, ketika act ini ditambah ion, ya. Nah, ini menjadi kata benda. Nah, di dalam bahasa Inggris dari sini kita belajar ketika ada ion-ion di belakang sebuah kata akhiran ion, itu kata benda, ya. Contohnya action, perfection, ya, comprehension, education, nation. Nah, itu menjadi kata benda. Oke. Kalau orangnya biasanya kata kerjanya ditambah or atau er. Play menjadi player, act menjadi actor. Di sini ada 2, actor untuk laki-laki, actress untuk perempuan. Oke. Nah, dari sebuah kata act ketika ditambah if di belakangnya menjadi kata sifat active. Ya. Generate, generative. Ya. Oke. Persuade, persuasive. Nah, itu contohnya ya. Actively menjadi kata keterangan. Nah, dari sini kita belajar ketika ada akhiran ly di belakang sebuah kata itu menjadi kata keterangan. Ya. Dengan aktif. Gradual, perlahan-lahan. Gradually dengan perlahan-lahan. Quick, cepat. Quickly dengan cepat. Nah, dari sini kita banyak belajar bahwasanya ciri-ciri kata di dalam bahasa Inggris kita bisa lihat akhirannya. Kalau berakhiran if biasanya mayoritas itu kata sifat. Active, naif, comprehensive. Ya. Oke. Nah, kalau li di belakangnya itu kata keterangan. Dengan cara apa? Dengan cara aktif. Oke. Nah, act, dari kata act ada penambahan if, flee dengan in or as. Nah, dari sini kita banyak belajar ya, dari contoh pertama. Contoh kedua. Nah, yang huruf besar semua ini adalah dasar katanya. Ketika belum ditambahkan akhiran atau awalan. Nah, ini beauty bisa menjadi kata beauty ini berasal dari kata benda. Beauty, kecantikan. Oke. Nah, atau beautician kalau orangnya. Beautician, beautician. Nah, jadi itu orangnya, beautician, ya, orang ahli kecantikan, ya. Beauty itu kecantikan. Beautician orang yang melakukan hal-hal yang mengenai kecantikan. Oke. Nah, ketika ada ditambahkan fy di belakangnya, beautify. Nah, kita bisa belajar dari sini. Ketika ada fy di belakangnya itu kata kerja, personify, identify. Jadi beautify artinya mempercantik. Nah, ada akhiran fy di belakangnya. Jadi beauty menjadi beautify. And then ketika kita mengenal kata sifat yang ada full di belakangnya, seperti contoh beautiful, cantik, itu jenis kata sifat. Colorful, meaningful, useful. Oke, jadi itu kata sifat. Nah, ciri-ciri kata sifat berarti selain ada if, ada full, akhiran full.
Oke. Nah, kalau kata keterangan menjadi beautifully, dengan indah, beautifully, ya, dengan indah atau dengan cantik. Oke, itu contoh kedua. Contoh ketiga, kata care. Berasal dari kata kerja, kata dasarnya care, memperdulikan. Nah, kalau noun juga kepedulian itu care. I don't give a care. Ya, saya tidak memberikan sebuah kepedulian. Ya, oke. Nah, kalau ketika dia ditambah full seperti tadi beauty menjadi beautiful, itu kata sifat. Care, careful. Careful penuh hati-hati atau hati-hati maksudnya, kata sifat. Atau kalau di belakangnya less, itu negatif artinya, tidak hati-hati atau kurang hati-hati. Jadi kalau careful positif artinya hati-hati, tapi kalau di belakangnya less, careless, kurang hati-hati atau tidak hati-hati. Meaningless, kurang makna, ya. Useless, tidak berguna. Jadi kita dari sini belajar ketika diakhiri dengan if, full, less, itu adalah ciri-ciri kata sifat. Oke, untuk kata keterangannya carefully, kalau tadi hati-hati, dengan hati-hati. Dengan tidak hati-hati, carelessly. Ingat yang tadi sama ya. Kebanyakan kata keterangan itu kalau dari kata lain hanya ditambahkan ly. Kalau kata dasarnya itu dari kata lain, contohnya act, actively, beautifully, ya, pasti ditambahkan ly nanti. Full, fully, ya kan? Complete, completely, gradual, gradually. Oke. Nah, contoh keempat berasal dari kata kerja connect, menyambungkan. Kalau sifatnya menyambungkan itu connective, ya. Sifatnya menyambungkan atau menghubungkan itu sifatnya menjadi connective. Jadi if sama dengan active, connective tadi sudah saya beritahukan bahwasanya belakiran if itu kata sifat. Connective berasal dari kata connect. Connect kata kerja, connective menjadi kata sifat. And then connectively, ya, sifatnya menyambungkan. And then kalau kata bendanya connection, ya, connection atau connectivity, ya. Nah, dari sini kita belajar guys, kata benda selain ion diakhiri dengan ty, ya, an, information, ian, information, nah, and then connection, connectivity, ya, beauty. Jadi kata benda, ciri-ciri kata benda di dalam bahasa Inggris itu banyak. Nah, di sini dari contoh ini kita belajar kalau berakhir dengan t, ian, or er nanti itu kata benda. Kalau belakangnya er dan or itu alatnya atau orangnya yang melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya cook, cooker, pemasak. Play, bermain, pemain, player. Ride, mengendarai, pengendara, rider. Drive, mengemudi, pengemudi, driver. Nah, itu contohnya ya. Nah, contoh kelima itu continue. Kata dasar continue melanjutkan. Continuous berasal dari kata continue. Ketika diakhiri dengan us, ous, itu kata sifat. Contoh yang lain, fame, mewah, famous, sifatnya mewah. Glamour, glamorous. Continue, continuous. Ya, jadi kalau kita menemukan if, full, us, less, itu kata sifat. Ya, oke. And then kata keterangannya ditambahkan ly, continually, continually. Oke, ini continuity. Continuity artinya kata benda artinya ketersambungan, ya, keberlanjutan. Nah, ini 5 contoh yang saya buatkan, satu kata, tetapi ketika ditambahkan imbuhan, akhiran atau awalan, jenis katanya berubah. Ya, bisa dari contohnya ini, guys, dari kata kerja bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata keterangan, bisa menjadi kata benda.
Nah, saya buatkan 5 contoh lagi. Saya buatkan 5 contoh lagi agar lebih paham ya. Oke. Kita tambahkan 5 contoh lagi agar lebih paham. Contohnya red ya. Red. Red itu merah. Oke. Berarti kata apa? Kata sifat. Dari kata sifat, guys, bisa nanti berubah menjadi kata kerja. Ya, kita hapus dulu ini ya. Oke, contohnya red. Oke, kita buatkan contoh red. Merah. Membuat merah menjadi kata kerja ya, redden. Ya, lihat. Ada penambahan n. Ya. Kenapa ini double the? Karena di sini ada huruf vokal. Redden. Dari kata merah guys menjadi membuat merah menjadi kata kerja. Membuat jadi merah itu kata kerjanya ya. Oke, sebentar. Ada gangguan. Ya, jadi dari red. Nah, gimana nounnya? Ya, redness. Ya. Nounnya tambah ness. Dari sini kita belajar ketika ada akhiran ness itu adalah kata benda. Oke. Kita buatkan satu contoh lagi, strong. Kuat. Nah, kalau memperkuat strengthen. Strengthen. Nah, dari sini kita belajar ada en belakangnya. Itu adalah kata kerja yang berasal dari jenis kata awal dari kata sifat, sifat juga. Ya, kebanyakan dari kata sifat ketika menjadi kata kerja diakhiri dengan en. Ya, kalau ini strength, kekuatan. Nah, kalau ini strength, kekuatan. Ya, menguatkan, kuat. Oke. Nah, satu lagi bright, berasal dari kata bright, cerah. Membuat cerah atau mencerahkan itu brighten. Nah, jadi 3 kata ini sama ya. Dari kata sifat ketika ditambahkan en belakangnya menjadi kata kerja. Nah, bagaimana dengan kata bendanya? Brightness, kecerahan. Brightness level, tingkat kecerahan. Nanti ini adalah kata benda. Oke. Nah, itu contoh dari kata sifat yang berubah menjadi kata kerja dan kata benda. Kita buatkan satu lagi contoh dari kata ya, grow contohnya. Grow. Ya, ini kata dasarnya grow. Ya, pertumbuhan berarti growth. Ya, ada th-nya di belakang ya. Jadi kita paham ketika ada th di belakang ini adalah kata benda. Ada ness berarti kata benda. Strength, kekuatan. Growth, pertumbuhan. Kalau kata sifatnya bertumbuh, growing. Oke guys. Nah, jadi saya hanya menjelaskan sedikit dan membuat contohnya 9 karena papan tulis kita kecil. Maksud saya adalah membuat kita lebih memahami, oh, di dalam bahasa Inggris ada satu kata ketika ditambahkan awalan atau akhiran itu kelas katanya akan berubah. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini membuat kita lebih memahami menambah kosakata kita hanya dengan mengetahui awalan dan akhiran di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, selanjutnya nanti akan saya menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri kata sifat, kata keterangan, kata kerja, dan kata benda lebih detail ya. Kalau tadi hanya singkat dan padat ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini membuat kamu lebih memahami kelompok kata dalam bahasa Inggris, dan inilah proses pembentukan kata di dalam bahasa Inggris. So I'm Gunawan Tamunsari. Thank you for your attention and I'll see you next with another topic. Goodbye.